Shalom. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Pada hari ini Tuhan, kami ingin bersama-sama belajar firman-Mu. Bukalah pintu hati kami supaya hati kami dipersiapkan untuk diisi oleh firman-Mu yang sebentar lagi kami akan kongsikan bersama-sama. Hamba-Mu yang menyampaikan, urapilah supaya hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Teks pembelajaran kita pada hari ini diambil di dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Di bawah tajuk perumpamaan tentang domba yang hilang. Tema kita pada bulan ini atau sepanjang bulan ini sukacita, dan subtema pembelajaran kita pada minggu ini sukacita karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teks ini saya tidak akan baca, tetapi biarlah saudara-saudari membacanya sendiri di rumah masing-masing. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang sukacita yang benar, dan pada minggu ini kita akan belajar bersama-sama tentang apa itu sukacita karena pertolongan Tuhan. Teks kita hari ini secara singkatnya menceritakan tentang perumpamaan domba yang hilang yang telah disampaikan oleh Yesus secara khusus kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang suka mengusik dan mengganggu pelayanan yang dilakukan oleh Yesus dan para pengikutnya. Tetapi sayang, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama belajar tentang apa itu sukacita karena pertolongan Tuhan melalui perumpamaan Tuhan Yesus tentang domba yang hilang. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan konteks teks kita pada hari ini supaya kita dapat memahami mengapa Yesus mengungkapkan perumpamaannya tentang domba yang hilang di dalam teks kita pada hari ini. Nah, untuk memahami ayat yang pertama sampai kedua, kita perlu kembali sedikit di dalam Lukas 5 ayat 29 sampai 30, di mana di dalam teks ini diceritakan tentang seorang pemungut cukai yang bernama Lewi, yaitu Matius. Dalam kurungan, Lewi sebelum menjadi murid Yesus yang telah mengadakan perjamuan besar. Lewi menjemput Yesus dan para pengikutnya untuk makan bersama-sama di rumahnya waktu itu. Ini konteksnya secara singkat. Nah, di dalam perjamuan besar yang diadakan oleh Lewi atau Matius, ada juga pemungut cukai yang lain yang datang makan bersama-sama dengan para pengikut Yesus. Lalu pada masa yang sama, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat datang bersungut-sungut di hadapan para pengikut Yesus yang sedang makan di rumah pemungut cukai yang dianggap sebagai orang berdosa. Tetapi bagi Yesus,
mereka ini bagaikan domba yang hilang, yang perlu dicari dan perlu diperhatikan supaya ada pertobatan. Jadi melalui cerita tentang pemungut cukai dan terutamanya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang bersungut-sungut di hadapan para pengikut Yesus, maka di sini Yesus akhirnya memberikan perumpamaannya tentang domba yang hilang dengan harapan orang Farisi dan ahli Taurat memahami tentang apa tujuan para pengikut Yesus dan Yesus bergaul dengan para pemungut cukai. Ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat di dalam terjemahan baru, Yesus memberikan perumpamaannya tentang 100 ekor domba sebagai contoh untuk menjelaskan bahwa satu ekor domba yang hilang dari 100 ekor domba itu sangat diperhatikan oleh Allah. Sebab itu jelas dikatakan di dalam Yezkiel pasal 34 ayat yang ke-12 terjemahan baru saya bacakan. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-6 dijelaskan bahwa apabila seorang gembala menemukan dombanya, dia akan membawa dombanya pulang dengan hati gembira serta menyambutnya dengan sukacita karena dulu dombanya hilang, kini telah ditemukan. Jadi begitulah saat Yesus di dunia ini. Yesus datang ke dunia ini untuk mencari yang hilang supaya hidupnya diberikan harapan dan sukacita. Sebab itu di ayat 7 saya bacakan terjemahan baru, dikatakan aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena ke-99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi poin utama yang kita dapat secara singkat di dalam pembelajaran kita di dalam teks kita pada hari ini adalah yang pertama, kita bersukacita di hadapan Tuhan itu semua karena pertolongan Tuhan. Dulu kita ibarat domba yang hilang, tetapi setelah Yesus datang, Dialah yang telah mencari kita yang hilang dari 99 ekor domba di dalam satu kawanan. Kedua, kita bersukacita di hadapan Tuhan sebab orang yang membuka hati untuk kembali kepada Tuhan, Dialah yang menerima sukacita dari Tuhan, sebab para malaikat pun bersukacita bagi orang yang dahulu atau dulu tersesat tapi kini sudah kembali kepada Tuhan. Lukas 15 ayat 10 dikatakan dalam terjemahan baru, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertaubat. Nah, sebagai kesimpulan, saya tidak mau memperpanjangkan pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah perkara penting yang perlu kita lakukan adalah menyampaikan firman Tuhan pada orang-orang yang seperti domba yang hilang, supaya domba-domba yang Allah yang hilang mengalami sukacita yang sama seperti sukacita yang kita dapat. Tetapi ingatlah bahwa kita mengalami sukacita itu semua karena pertolongan Tuhan. Jadi apabila semua itu pertolongan Tuhan, maka sukacita ada di dalam Tuhan.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.